Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama INTP, kedua SMBR, ketiga SMGR, keempat EKAT, 5 TKIM, ke-6 INKP, dan ke-7 AGI. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada INTP. INTP pada hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,71% ke level harga 13.875. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi secara bulanan dan bahkan dari tanggal 19 Januari 2021 asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang terlihat signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP menurut saya masih aman ya, karena INTP juga sudah terindikasi sideways di atas supportnya atau di atas resisten di 13.870, dan harusnya minggu depan juga ada berpotensi rebound, minim-minim bisa menguji 14.500, menguji EMA 60-nya. Jadi untuk disimpan setahun ke depan INTP juga masih bagus ya. Target saya bahkan bisa ini ke 18.000. Kalau ditarik upside-nya 29% sangat mungkin ya. Dan juga Bapak Ibu bisa perhatikan INTP mempertahankan neckline-nya ya di 13.780. Sempat breakdown 2 hari, tapi kemudian dia naik ini ya, ini pertanda memang support neckline atau support di 13.780 itu merupakan support kuat. Di tanggal 23 Desember pernah breakdown tapi ditarik naik ya. Di tanggal 4 Februari pernah breakdown, kemudian besoknya dia naik lagi ya. Jadi selalu di atas 13.780. Sempat di tanggal 29 sama 27 aja dia bertahan di bawah, tapi di hari kedua ini dia rebound. Jadi seperti itu untuk INTP. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau dilihat dari candle yang sering membuat shadow panjang ke bawah, ini nggak mungkin kalau cut loss mepet ya. Kemungkinan kalau dia membuat shadow panjang ke bawah akan ke trigger. Jadi sini jaga aja di bawah, menurut saya di bawah EMA 200-nya kalau mau beli di harga sekarang ya. Juga cukup dalam cut loss-nya dan target profitnya hampir-hampir sama ya. Ya beda 1,5 lah. Jadi cut loss-nya di 10% dan target profit di 14,7%. Karena di harga nanggung. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di dekat-dekat bawah sini di daerah 12.800 itu bagus ya, karena sudah dekat dengan EMA 200-nya yang harusnya ya INTP juga mempertahankan, kan baru up dari EMA 200 mau menanjak uptrend, cuman dia lagi sideways istirahat dan nunggu momentum ya. Kalau momentumnya ya dia break dari 16.000 ini akan rally ke 18.000 kalau terkonfirmasi. Jadi seperti itu aja untuk INTP. INTP kemungkinan juga akan sideways dulu lagi di 13.780 supportnya dan resistennya di 16.000. Jadi range sideways upside-nya ini sekitar 14%, tapi cut loss-nya yang agak dalam. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di sini silahkan aja ya. Cut loss di 13.420, tapi resikonya ya kalau INTP membuat shadow panjang ke bawah ke trigger, yang pasang otomatis sell. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pasang otomatis sell juga nggak masalah, nanti nunggu dia konfirmasi tutup di bawah bisa jual. Atau ya seperti saya bilang tadi, cut loss-nya biar konfirmasi sekalian, cuman resiko kalau ke trigger itu cut loss sangat dalam di 11% ya. Jadi seperti ini skenario. Untuk swing trade juga bisa ya. Kalau mampu break ini langsung pasang trailing stop arah selanjutnya ke 18.000 ya. Jadi 1:2-nya. Untuk INTP, indikator MACD garis biru sudah mulai melandai dan menyempit. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Kita lihatlah apakah dia sideways dulu MACD-nya baru naik atau dia langsung rebound.
Ya, seperti itu aja untuk INTP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada SMBR. SMBR pada hari Kamis kemarin ditutup di level harga 940 sama harga penutupan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, SMBR naik 1,62%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat SMBR juga diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR di area best buy saya warna merah ya. Waktu itu SMBR sudah mulai koreksi ya di daerah di tanggal 22 Desember ini mulai koreksi. Saya bilang best buy-nya ya di sini dan bisa mulai nyicil. Kalau nggak salah saya bilang ya di sini. Ya, ini area nyicil, takutnya ada pantulan, tapi kalaupun buruk-buruknya dia breakdown sini baru tambah tidak sini. Dan ini skenario-nya masih sama. SMBR harusnya minimal bisa menguji 1000 sampai 1050. Apakah bisa spekulasi buy? Ini harga udah lumayan ya. Karena cut loss-nya juga pasti agak dalam nih. Nah, kan 11% dan target profit hampir sama 50-50. Tapi harusnya memang harga cut loss nggak ke-trigger kecuali ya ISG balik ke 6000 atau bahkan lebih dalam ya kemungkinan juga SMBR bisa turun. Tapi kalau ISG masih bertahan di 6200, pelan-pelan SMBR juga akan naik menguji 1050. Jadi seperti ini skenario-nya. Atau Bapak Ibu nunggu lebih bawah juga nggak masalah. Beli di daerah 940, 930 juga bisa. Ya sesuaikanlah profil risiko masing-masing. Untuk SMBR juga indikator MACD di daerah oversold dan sudah membentuk golden cross dan harusnya ini sinyal bagus. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya ada berpotensi untuk SMBR minggu depan rebound. Mini-mini menguji 1000 ya. Jadi seperti itu untuk SMBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada SMGR. SMGR pada hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,9% ke level harga 10.950. Kalau dia transaksi asing terus jualan ya. Dan di hari Kamis kemarin juga asing jual. Kalau dilihat dari broker semarinya, SMGR sedikit didistribusi oleh CG, AK, KZ yang nampung ada JP dan YU. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SMGR masih bagus karena masih di dalam channel uptrendnya dan sempat hampir menyentuh support uptrend lainnya, tapi kemudian mantul dan membuat sideway ya, sideway kecil 3 hari tidak pernah breakdown dari 10.800. Ada SMGR berpotensi untuk minggu ini rebound ya. Minimal menguji 11.200. Kalau itu mampu di breakout, SMGR bisa melanjutkan kenaikan menguji EMA 60 dan resisten yang ditarik garis di 11.800. Jadi ke situ arahnya. Apakah bisa spekulasi buy? Ini harga nanggung ya. Karena kalau cut loss-nya, kalau Bapak Ibu mau cut loss di sekalian di EMA 200-nya di 9.850 itu sekitar 9,78%, tapi dengan resiko kecil ke trigger. Cuman kalau sudah benar-benar ke bawah ya harus siap cut loss ya. Dan target profit hampir sama ya di 12.000 sekitar 9,2%. Boleh nggak cut loss di bawah uptrend line supportnya ini? Boleh, cuman ya takutnya ada pantulan di daerah sini ya, di dekat EMA 200-nya. Jadi seperti itu untuk SMGR. Indikator MACD garis biru sudah di area oversold dan mengarah melandai. Bar chart di bawah 0 makin tipis. Harusnya memang ada rebound SMGR di minggu ini. Jadi seperti itu aja untuk SMGR. Kalau ditarik trennya, ya harusnya SMGR kalau sekali lagi breakout 11.200 harusnya bisa menguji 13.425. Minimal bisa menguji kalau tidak mampu naik lebih tinggi. Jadi seperti itu aja untuk SMGR. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada EKAT. EKAT hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,4% ke level harga 1.250. Kalau dilihat transaksi asing tidak ada berminat beli EKAT ya. Ini terlihat belum ada sekalipun asing beli. Kalau dilihat dari broker semarinya, EKAT nggak liquid. Nah, ini terlihat transaksinya sangat kecil. Kalau dilihat juga nih transaksinya yang
bid offernya juga sangat tipis. Jadi ya menurut saya ini kurang direkomendasikan untuk trading karena ya bisa aja digoreng-goreng bandar ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ECAT menurut saya ya kalau Bapak Ibu tadi lihat ya volumenya sangat kecil, transaksi juga di bawah 1000-an. Jadi ya nggak cocok lah untuk trading di saham ini. Kalau untuk disimpan semi invest 3, 6 ataupun 12 bulan ke depan ya cocok karena banyak yang bilang ya ECAT masih murah dan juga yang bilang ya fundamentalnya bagus. Saya belum ada cek, cuman ada yang request ECAT ya saya akan jelaskan secara teknikal aja ya. Jadi kalau trading ECAT nggak cocok menurut saya. Kalau untuk semi invest ya tadi 3, 6, 12 bulan bisa, cuman juga nggak bisa banyak-banyak belinya ya. Takutnya nanti pas ECAT naik tinggi juga jualnya susah karena banyak lotnya. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan kan transaksinya juga sangat tipis. Transaksi di hari Kamis di bawah 1500. Jadi ya nggak cocok lah ini untuk trading ya. Walaupun naik ya naik, cuman nggak liquid ya. Jadi seperti itu aja untuk ECAT. Cocoknya untuk diinvestasikan aja ya. Cuma nggak bisa banyak juga untuk diinvestasikan. Jadi seperti itu aja untuk ECAT. ECAT nih zaman dulu kalau nggak salah dari 2019, 2020 itu udah di pom-pom terus ya. Nih mungkin pas saat ECAT dari 800 nih dia sempat naik tinggi ya. Cuman ya itu nggak liquid. Jadi seperti itu aja untuk ECAT. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada INKP. INKP pada hari Kamis kemarin ditutup naik 0,71% ke harga 14.125. Kalau dilihat transaksi asing hari Kamis net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham INKP sedikit diakumulasi oleh JP, CC, YU, BK yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP cukup bagus dan berpotensi membuat rounding bottom. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, nah ya, jadi targetnya mungkin INKP tahun ini bisa menguji lagi all time high-nya di 20.800. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang sekitar 47%, sangat berpotensi ya. Cuman ya harus siapkan trading plan dan kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang yang penting cut loss saja kalau memang INKP turun dari 13.020 ya, cut loss saja. Kalau dia balik lagi ya, kalau sudah cut loss terus dia ke bawah ya bisa beli di daerah 9.900 lagi sampai 10.000. Dan saat Bapak Ibu cut loss dan ternyata dia berbalik lagi ke atas, apalagi disertai volume, spekulasi buy aja lagi ya, berpotensi untuk itu bertanda INKP ditahan untuk tidak turun dan harus naik ke atas. Jadi seperti itu untuk INKP ya. Target tahun ini semoga bisa ke 20.800. Tapi ke situ ada prosesnya. Mungkin nggak bisa sampai ya, mungkin juga nggak bisa sampai. Cuman selama INKP konfirmasi breakout 14.000 harusnya bisa ke atas. Minimal bisa pertengahannya aja dulu. Menguji 17.700 sampai 18.000, ke situ arah terdekatnya. Kalau kita tarik ya lumayan lah ya, di 25%. Potensi sangat bagus juga untuk INKP yang punya dari bawah, hold aja. Moving average 20 juga mengarah lebih dari 45 derajat, 60 dan 200 seharusnya memang INKP akan lanjut. Ya, seperti itu aja untuk INKP ya. Kalau saya lihat memang berpotensi sangat besar ke atas. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada TKIM. TKIM pada hari Jumat ditutup terkoreksi 0,93% ke harga 15.925. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker Smari terlihat saham TKIM sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM juga strong uptrend dan terdekat TKIM mengarah ke 18.000. Menguji all time high-nya juga di 18.570. Apakah bisa spekulasi buy ya? Yang penting harus siap cut loss ya. Karena ya saham-saham yang sudah rally tinggi ya, tapi kalau TKIM ini rally-nya wajar ya, bukan seperti Trio Farmasi, Agi ataupun
yang lainnya ya. Ini dia rally terus dia koreksi atau sideways, rally lagi, koreksi lagi, rally lagi. Yaitu berarti uptrendnya uptrend wajar. Dan tetap walaupun uptrendnya wajar seperti TKIM ini, harus siapkan cut loss ya, karena ya bisa aja mereka malah pembalikan arah dan distribusi lagi. Tapi harusnya TKIM harus menguji dulu 18.570 kalaupun memang ke situ arah targetnya dan habis itu didistribusi. Bisa seperti itu. Yang trading ya harus siap cut loss ya. Ini titik cut lossnya. Kalau sampai TKIM breakdown dari 15.300 cut loss ya. Sama juga dengan TKIM kalau breakdown dari EMA 20-nya ini di 12.800 sampai 12.500 cut loss, karena ya menjaga untuk dia turun lebih dalam daripada Bapak Ibu hold berharap dia naik tapi pelan-pelan dibawa ke bawah kan sayang, mending cut aja. Jadi seperti itu. Untuk TKIM juga berpotensi masih ke atas, cuman terlihat MACD-nya mulai terindikasi melandai dan garis biru mengarah ke bawah, bercat di bawah 0 makin tipis ya. Kita lihat ke depannya aja bagaimana TKIM ya. Kalaupun mau cut loss mepet, Bapak Ibu coba-coba spekulasi buy ya, cut loss saja di bawah di 15.000, cut loss saja mepet. Kalau dia turun dari 5% cut aja. Kalau Bapak Ibu berharap ada pantulan ya cut loss di sini kan dalam dan belum tentu juga dia mantul. Mending cut dulu di sini, nanti kalau sudah di daerah bawah beli lagi. Jadi Bapak Ibu kalau beli dari atas ya, misalnya beli di 15.900, cut loss di 14.700, ternyata dia ke bawah, Bapak Ibu sudah menyelamatkan sekitaran 10%. Kalau dia ke bawah, Bapak Ibu beli lagi di bawah, mencoba berharap siapa tahu dia akan mantul, ya Bapak Ibu bisa cut loss di 12.560, belinya di 13.470. Jadi kerugian di 6%. Kalau Bapak Ibu hold dari atas, Bapak Ibu cut loss-nya di 20%, tapi kalau Bapak Ibu nyicil cut loss sini beli lagi di bawah, beli Bapak Ibu cuman tadi di 5% tambah 6% di 11%. Jadi Bapak Ibu cuman kehilangan atau loss di 10% daripada Bapak Ibu hold dari atas yang belum tentu dia mantul, tapi ternyata dia memang arahnya ke bawah, Bapak Ibu sudah rugi sekitaran 20%. Jadi ya selisih loss-nya sekitar 9%, kan lumayan. Jadi seperti itu aja ya. Untuk TKIM kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada AGI ya. Saya analisa lagi. Kali ini AGI pada hari Kamis ditutup di level harga sama penutupan pada hari Rabu. Dan di hari Rabu AGI tutup di level harga 1.240. Kalau dilihat transaksi asing terus jual saham AGI. Ini bahkan dari Januari belum sekalipun asing beli, ada beli cuman di 3.000. Dan juga AGI terlihat masih didistribusi yang cukup besar oleh YU dan AIAK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya, karena emang nggak bisa dibawa fundamental ke belakangnya. Fundamental ke depannya ya itu lain cerita, karena kita tradingnya ya jangka pendek, bukan jangka 5-10 tahun ke depan ya. Kalaupun bagus fundamentalnya ya itu akan berdampak di 3-5 tahun ke atas lah. Jadi ini saya menganalisa secara teknikal aja. Emang nggak bisa kita kalau teknikal. Cuman kalau di saham blue chip ya masih bisa di bawah fundamental ya. Karena ya itu acuan saya memang fundamental kalau di trading di saham-saham blue chip. Jadi kalau salah harga masuk ya saya akan cicil, lihat fundamentalnya bagus ya saya akan cicil lagi di bawahnya. Jadi saya jarang juga cut loss, tapi itu saham-saham blue chip ya. Jadi seperti itu untuk AGI secara teknikal. Kalau AGI tidak mampu mempertahankan EMA 60-nya, berpotensi AGI ya bukannya nakutin cuman ini ya, dia akan bermain di range harga ini di 750 sampai 980. Kemungkinan loh ya, bisa ya analisa saya salah. Dan ya ini wanti-wantinya AGI. Kalau AGI tidak mampu mempertahankan ini 1180 ya, di seribuan nih, alah
Nah, sampai 1200 ini kalau tidak mampu mempertahankan ya Agi akan mengarah ke zona biru. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Terlihat juga bar chart di bawah 0 juga stabil tingginya, jadi ya masih ada berpotensi ke bawah. Ada nggak peluang Agi rebound? Ya mungkin saja kalau price makernya atau yang bisa dibilang bandar mau. Nah, cuman Agi bisa menarik ya. Agi bisa menarik ya. Bisa nggak kita cuan di sama Agi? Bisa. Cuman menariknya nanti nunggu di daerah zona biru ini. Kalau memang arahnya ke situ akan ada menarik, nanti saya akan update. Kalau memang Agi bisa dibeli, cuman mainnya pas trade. Dalam ODT aja mungkin dapat di 3-8%. Cuman nanti saya analisanya nunggu dia sudah di daerah sini. Saya akan lihat kalau memang ada momentum Agi dibawa naik terbatas ya. Saya akan coba share di grup Telegram Borneo Trader, cuman high risk ya. Jadi seperti itu aja untuk Agi. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.